Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Devi Kurniawati dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal C. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Problem Solving dan Resitasi atau Pemberian Tugas. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPDI, SAP, MPD, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya, silahkan disimak materi penjelasan dari saya. Baiklah, kita memasuki ke topik judul pembahasan kita kali ini, yaitu problem solving dan resitasi atau pemberian tugas. Baiklah, kita memasuki pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian problem solving. Problem solving merupakan suatu proses yang dirancang untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah. Problem solving bermakna ganda, yaitu proses memecahkan masalah itu sendiri dan hasil dari upaya memecahkan masalah atau solution atau solusi. Ketika dihadapkan dengan suatu masalah, siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih solusi dan mengembangkannya, sehingga memungkinkan memperluas proses berpikir. Langkah-langkah penerapan metode problem solving. Yang pertama yaitu adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Yang kedua yaitu mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Yang keempat, menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam hal inilah, peserta didik harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut itu betul-betul cocok. Nah, yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Jadi, penerapan metode problem solving dalam proses pembelajaran PAI bertujuan untuk melatih kebiasaan peserta didik dalam hal berpikir kritis dan pengambilan kebijakan. Nah, kemampuan berpikir peserta didik harus diasah secara berkelanjutan, salah satunya dengan menggunakan metode problem solving dalam proses pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Yang berkaitan dengan masalah pelaporan peserta didik setelah mereka selesai mengerjakan suatu tugas. Kelebihan dan kekurangan metode resitasi. Kelebihannya yang pertama yaitu pengetahuan yang diperoleh peserta didik dari hasil belajar sendiri dan dapat diingat lebih lama. Yang kedua yaitu peserta didik berkesempatan untuk memupuk perkembangan dan keberanian mengambil inisiatif bertanggung jawab berdiri sendiri. Nah, kekurangan dari metode resitasi ini yang pertama yaitu seringkali peserta didik melakukan penipuan, di mana peserta didiknya meniru hasil pekerjaan orang lain tanpa mau berusaha mengerjakan sendiri. Nah, yang kedua, terkadang tugas itu dikerjakan orang lain tanpa pengawasan. Nah, yang terakhir yaitu sukar memberi tugas yang memenuhi perbedaan individual. Metode ini dapat menuntun siswa dan melakukan interaksi belajar sebanyak mungkin. Metode ini dapat diterapkan untuk bobot bahan pelajaran yang banyak dan waktu sedikit. Artinya, waktu dengan bahan tidak seimbang. Metode pemberian tugas dalam proses pembelajaran PAI bertujuan untuk melatih peserta didik menyelesaikan masalah secara mandiri. Salah satu kelebihan dari metode ini pula memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir dan mengambil keputusan dengan limit waktu yang diberikan. Namun demikian, terkadang peserta didik tidak bekerja secara maksimal sehingga tugasnya dikerjakan oleh pihak lain. Langkah-langkah penerapan metode resitasi atau pemberian tugas. Nah, langkah-langkah yang harus diikuti dalam menggunakan metode tugas atau resitasi, yang pertama yaitu fase pemberian tugas.
Nah, tugas yang akan diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang ditugaskan tersebut. Yang ketiga yaitu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang keempat, ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa. Nah, yang terakhir yaitu menyediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua yaitu fase pelaksanaan tugas. Nah, sebelum siswa membuat peta konsep, guru terlebih dahulu menjelaskan atau mencontohkan pembuatan peta konsep tersebut. Nah, seperti menggambar papan tulis atau membawa contohnya. Nah, yang kedua yaitu setelah menjelaskan cara pembuatan peta konsep, guru menugaskan siswa untuk membuat peta konsep. Nah, yang ketiga yaitu diberikan bimbingan dan pengawasan oleh guru. Yang keempat yaitu diusahakan atau dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak boleh menyuruh orang lain. Nah, yang terakhir yaitu setelah tugas selesai, sebagian siswa mempresentasikan tugasnya ke depan kelas. Nah, yang ketiga yaitu fase mempertanggungjawabkan tugas. Hal-hal yang dikerjakan dalam fase ini adalah yang pertama, laporan siswa baik tulisan atau tulisan dari apa yang telah dikerjakannya. Nah, yang kedua yaitu ada tanya jawab. Nah, selanjutnya kita ke fase terakhir yaitu fase mempertanggungjawabkan tugas. Inilah yang disebut dengan resitasi. Berdasarkan acuan yang dijelaskan di atas, tugas yang diberikan kepada siswa dapat berbagai jenis. Artinya, tugas banyaknya jenisnya, bergantung pada tujuan yang akan dicapai. Dalam pembelajaran sistem peredaran darah nih contohnya pada manusia, metode penugasan atau resitasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, tugas yang diberikan kepada siswa sudah disediakan dan disesuaikan dengan indikator materi yang dibahas. Yang kedua yaitu jenis tugasnya adalah tugas kelompok sesuai dengan pendekatan peta konsep. Nah, yang ketiga yaitu tugas disesuaikan dengan kemampuan siswa dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat yaitu membuat petunjukan pengerjaan tugas. Yang kelima yaitu pada saat pengerjaan tugas ada pengawasan guru. Nah, yang keenam, memberikan motivasi untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Yang ke-8, guru mengusahakan siswa mengerjakan tugas sendiri, walaupun pada proses pembelajaran diusahakan berkelompok hingga memperoleh hasil. Nah, dan yang terakhir yaitu siswa dapat mengumpulkan hasil belajarnya atau tugas yang telah dikerjakannya kepada guru untuk dievaluasi. Jadi, dalam menerapkan metode resitasi atau penugasan sebelum proses belajar mengajar berlangsung harus direncanakan secara matang, sesuai dengan aturan atau tata cara yang memang sudah ditentukan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jika tidak dirancang terlebih dahulu, tidak menutup kemungkinan proses belajar mengajar dengan menggunakan metode resitasi tidak berjalan sesuai dengan harapan. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai problem solving dan resitasi atau pemberian tugas. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.